Ya, pemirsa, kembali di Market Review dan sejumlah lembaga keuangan mulai tertarik untuk menyediakan pembiayaan pengadaan vaksin COVID-19. Langkah ini dilakukan guna membantu pemerintah dalam mengembalikan perekonomian Indonesia. Sejumlah lembaga keuangan di Indonesia mulai tertarik untuk menyediakan pembiayaan bagi pengadaan vaksin COVID-19. Yang terbaru ialah PT Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk yang tengah mempersiapkan produk serupa guna membantu pemerintah dalam mengembalikan perekonomian Indonesia. Selain perbankan, platform fintech lending juga mulai melirik pembiayaan tersebut. Salah satunya ialah Akseleran yang siap membuka peluang untuk menyediakan pembiayaan terkait COVID-19 sebagai bentuk proyek bantuan nasional guna menekan angka penyebaran virus di tanah air. Selain itu, aplikasi Muda Rakyat tengah melakukan proses kredit underwriting apabila ada permintaan dari UMKM untuk permohonan pembiayaan pengadaan vaksin. Nantinya jika proses pengajuan dinyatakan layak, maka pihak perusahaan akan sediakan mekanisme tersebut. Meski demikian, sejauh ini beberapa aplikasi fintech secara spesifik belum menyediakan produk pembiayaan di bidang kesehatan, di mana baru terdapat beberapa pelaku usaha kecil dan menengah yang aktif, namun hanya memanfaatkan produk pinjaman biasa. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Andi Taufan. Beliau adalah Kepala Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi, ya, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Apa kabar, Pak Andi? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga kita sehat selalu ya, Pak Andi. Semua. Baik, oke. Menjadi satu hal yang cukup menarik jika kita bicara mengenai fintech lending yang melihat pembiayaan di sektor kesehatan yang tentu saja berhubungan dengan vaksin dan juga COVID-19. Sebetulnya dari point of view fintech lending, seberapa menarik sektor ini, Pak Andi? Ya, industri fintech pendanaan ini kan ya termasuk tergolong baru ya dibanding dengan industri-industri lainnya. Dan kita terus berinovasi untuk memberikan akses pendanaan buat UMKM, buat terutama di masa pandemi ini membantu pemulihan UMKM, membantu juga akselerasi ekonomi dan proyek-proyek yang berhubungan dengan kesehatan. Seberapa menarik kalau ditanya opportunity bisnis, tentu ada ya di sini ya untuk yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi dan pendistribusian alat-alat kesehatan termasuk vaksin di sini. Saat ini kalau misalnya dilihat para pemain yang ada di industri fintech lending, peer-to-peer lending, kalau dilihat trennya sudah banyak dari para pelaku dari platform yang sudah memberikan akses pendanaan yang berhubungan dengan kesehatan, dengan COVID. Dan menurut saya sih saya positif ya, nggak cuma ngeliat opportunity-nya yang besar di sini untuk membantu pemulihan kesehatan di Indonesia juga, tapi juga semangatnya untuk industri ini untuk membantu ekonomi Indonesia lah pulih kembali. Baik, ya Pak Andi, jika bicara mengenai proyek pembiayaan yang berhubungan dengan COVID-19 sejauh ini yang sudah dijalin, setidaknya yang di-capture oleh AFPI sendiri, oleh anggota-anggotanya apa saja? Kalau ditanya ke arah sana spesifiknya, mungkin lebih pasnya ngobrol ke masing-masing platform ekonomi. Secara general di sini tuh ya yang masuk di sektor kesehatan ya pengadaan alat-alat kesehatan buat supplier-supplier yang ke rumah sakit, APD, alat pelindung diri, kemudian yang berhubungan juga dengan bansos, kan banyak pengadaan bansos yang dilakukan oleh private sector ya, nggak cuma oleh pemerintah, itu kolaborasi dengan fintech pendanaan juga. Baik, Pak Andi, artinya secara market sebetulnya fintech lending ini sudah melakukan ekspansi pasar lending ke segmen korporasi yang tentu saja berkaitan dengan sektor kesehatan ya? Halo Pak Andi. Oke, kami mengalami kendala audio dengan Pak Andi. Kita akan coba menghubungi kembali dan kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.